Main kuy. Yuk, yuk. Ayolah, yuk. Ada jenga nih, kuy. Yuk, Main jenga. jenga sama-sama yuk. Ayo. Asik nih. Kuy, asik nih. Kuy. Kumpul, cepetan. Mari. Om pimpa layung gambreng, Maija pakai baju rombeng. Yeay, gak pertama nih. Utama Ayo, dong. asik. Cepetan main, ayo. Udah, lu jalan dulu dah, Jalan duluan. Oke. Kuy. Oke. Ya ampun, goyang nih. Otoke. Wah, hati-hati lu, woi. Ambil aja cepetan, Woi, gak usah hati-hati, banyak woi. gaya. Ambil Pali, aja. singgu ya, pali, Oh my God. ambil. Lemes nih. Ya, ngurusin energi juga ternyata. Padahal cuma main jenga. Iya tuh, kehabisan energi sumpah. Lapar loh. Ada kentang nih, makan. Ayo. Kentang itu apaan sih? Ya, masa lu nggak tahu? Seriusan, gue nggak tahu. Gitu aja nggak Gua tahu. nggak tahu loh. Ih, Noob banget sih. noob. Kentang itu karbohidrat. Karbohidrat itu manfaatnya apa? Ya, karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kan sumber energi bagi tubuh kita. Ya, salah dong. Aku pemenang dan kau mencunda. Kasih hukuman dong. Ya, Ayo. Gak seru kalau cuma kalah doang. Kasian. Ayo rasain. Udahan yuk mainnya. Udah yuk, capek nih. Iya. Makan dulu yuk. Kuy. Udah makan lo kita dari tadi. Ya masih kurang, masa cuma makan kentang? Si lapar. Ada gorengan nih, makan yuk. Udah yuk. Ayo, udahan Makan aja lah. Udah, habisin. Nah, sekarang sudah jelas kan? Karbohidrat merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Karbohidrat itu sendiri terbagi 3, yaitu yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lalu, mari kita lihat penjelasannya. Pengelompokan karbohidrat yang pertama adalah monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah suatu karbohidrat yang paling sederhana. Sederhana ini artinya karbohidrat ini tidak dapat diuraikan menjadi karbohidrat lain yang lebih kecil. Berdasarkan gugus karbonilnya, monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Di sini yang pertama akan saya jelaskan mengenai aldosa. Aldosa ini adalah suatu monosakarida dengan gugus aldehid dan penamaannya diakhiri osa, sehingga aldehid berubah menjadi aldosa. Contoh dari aldosa ini adalah glukosa dan galaktosa. Yang kedua adalah ketosa. Ketosa ini merupakan suatu monosakarida dengan gugus keton dan diakhiri penamaan osa, sehingga keton menjadi ketosa. Contoh dari ketosa ini adalah fruktosa. Berdasarkan jumlah atom C yang diikat, monosakarida dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu biosa yang terdiri dari 2 atom C, yang kedua triosa yang terdiri dari 3 atom C, dan yang ketiga ada pentosa yang terdiri dari 5 atom C, ya seperti contohnya dari ribosa, arabinosa, dan ribulosa. Dan yang terakhir yaitu heksosa yang terdiri dari 6 atom C, yang contohnya ada glukosa, manosa, dan fruktosa. Monosakarida memiliki isomer optik, yaitu rumusan masalahnya sama tetapi berbeda arah polar bidang cahaya terpolarisasi. Misalkan perputarannya ke arah kiri maka diawali dengan huruf L atau levo. Kalau perputarannya ke arah kanan berarti diawali dengan huruf D atau dextro. Contohnya D-glukosa atau L-glukosa. Glukosa dan fruktosa ini kalau bereaksi dengan Fehling maka akan menghasilkan cairan berwarna merah bata. Sedangkan kalau bereaksi dengan Tollens maka akan menghasilkan cairan berwarna perak. Contohnya ada, kalau di glukosa ada gula merah, kalau di galaktosa ada air susu, sedangkan kalau di fruktosa ada sari buah-buahan. Baiklah, pengelompokan karbohidrat selanjutnya akan saya jelaskan adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang berasal dari 2 molekul monosakarida yang berikatan dengan cara melepaskan molekul air. Sebaliknya, bila senyawa disakarida dihidrolisis, maka akan menghasilkan 2 satuan monosakarida.
Disakarida terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang pertama ada sukrosa. Sukrosa itu bersifat bila dihidrolisis dengan katalis asam, maka akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Lalu apa sifat-sifat dari sukrosa? Sifat-sifat dari sukrosa ini yang pertama tidak mereduksi reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Yang kedua, hidrolisis dengan katalis asam encer. Dan yang ketiga, mudah larut dalam air. Contoh dari sukrosa adalah tebu dan kelapa. Yang kedua ada maltosa. Maltosa ini bila dihidrolisiskan dengan katalis enzim maltase atau katalis asam akan menghasilkan 2 glukosa. Sifat dari maltosa ini dapat bereaksi dengan reaksi Benedict, Tollens, dan Fehling. Contohnya seperti gandum. Yang ketiga ada laktosa. Laktosa ini bila dihidrolisiskan dengan katalis laktose akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Sifat dari laktosa ini terbagi 2. Yang pertama, laktosa dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Yang kedua, laktosa ini berupa serbuk tak berwarna dan sedikit larut di dalam air. Contohnya seperti air susu. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari monosakarida. Polimer sendiri yaitu makromolekul atau molekul raksasa yang terbentuk dari penggolongan monomer-monomer atau molekul sederhana. Yang pertama yaitu amilum. Dihidrolisis dengan katalis enzim amilase menghasilkan maltosa. Kemudian, maltosa dihidrolisis dengan enzim maltase menghasilkan 2 satuan glukosa. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sedikit larut dalam air. Yang kedua, berbentuk koloid jika dipanaskan. Yang ketiga, apabila dihidrolisis akan membentuk destroxa, maltosa, dan glukosa. Yang keempat, dalam air tidak mereduksi. Reaksi Fehling, Benedict, dan Tollens. Contohnya yaitu padi, kentang, gandum, umbi-umbian, sayuran, kacang-kacangan, jagung, sagu, dan kacang hijau. Yang kedua yaitu glikogen. Glikogen merupakan polimer glukosa yang terdapat pada manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu selulosa, yang merupakan polimer glukosa yang terdapat pada tumbuhan. Aku bosan dengan nasi yang ku makan setiap hari, hingga pada suatu hari ku coba untuk memakan ubi. Jika bosan dengan ubi, mari kita coba cari lagi. Hingga akhirnya ku menemukan kentang di kulkas mamaku. Nasi, ubi, gandum, singkong, dan kentang, oatmeal, jagung, susu, mangga, dan pisang adalah contoh dari makanan mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dan tunggulah aku di sana membawakan kentang untukmu. Kita masak bersama, kita makan bersama, memenuhi energi setiap hari. Karena di dalam kentang ada amilum yang membuat kita kuat, semangat juga cermat. Semua karena aku memakan karbohidrat. Terima kasih kentangku. Apakah kalian tahu kelompok dari karbohidrat? Ada monosakarida seperti aldosa dan ketosa, glukosa dan galaktosa, termasuk kelompok aldosa. Sedangkan kalau fruktosa termasuk kelompok ketosa. Selanjutnya itu disakarida, sukrosa,
Dan pada laktosa itu campuran dari glukosa, galaktosa, karbohidrat terakhir polisakarida. Yang termasuk ke sana ada amilum, selulosa dan glikogen. Itulah contoh dari kelompok karbohidrat sebagai sumber energi. Terima kasih karbohidrat.